Halo, balik lagi bersama kita di channel kami yaitu Fun Crispy Bike Channel. Kali ini kita bakal bahas motor yang super gambot, tapi nggak cuma gambot badannya, dia punya power yang besar juga, yaitu this is ZX14R Red Edition tahun 2015. Oke teman-teman, kali ini kita bakal bahas ZX14 ini. Spesialnya dia Red Edition, hanya keluar di tahun 2015 akhir dan 2016. Jadi emang Kawasaki di tahun 2016 sama 15 itu ngeluarin khususnya motor besar. Itu ada ER6, Sugomi, Z8, sama ZX14 ini. Jadi dia basicnya memang merah. ER6 pun juga dia keluar warna merah. Nah, untuk ZX14 ini dia memiliki kapasitas mesin 1400 cc 4 silinder. Yang pasti powernya gila-gilaan ya. Untuk teknologi dia sudah ABS, ada power mode, ada KTRC. Nah, KTRC itu Kawasaki Traction Control, buat bantu agar motor ini dapat traksi lah di power yang besarnya seperti itu. Terus untuk masalah besarnya, nah motor ini mempunyai wheelbase yang sangat panjang. Itu kenapa? Jadi wheelbase-nya dari depan sampai belakang panjang karena powernya besar. Apabila kita main gas, motor ini mengurangi efek wheelie. Jadi dia lebih stabil kalau kita buka gas panjang seperti itu. Jadi mungkin kekurangannya ya nggak ada sih. Kurangannya memang dia mempunyai bodi yang besar dan wheelbase yang panjang, itu aja sih. Kalau untuk handling ketika motor ini jalan cukup nyaman. Ntar lah ditampilin sama editornya waktu jalan kayak gimana, waktu manuver juga kayak gimana, seperti itu. Oke, kita bakal lanjut bahas aksesoris. Oke, kita bakal bahas aksesoris yang terpasang di motor ini. Yang pertama dari atas dulu teman-teman ya. Dia sudah pakai hand grip, hand gripnya udah diganti, lebih nyaman. Dia pakai Rizoma. Terus brake fluid tank atau tangki minyak rem, dia juga sudah pakai Rizoma. Nah, saya tadi kelupaan. Untuk seri ZX14 ini sudah nggak pakai seling kopling ya, dia sudah pakai kopling hidrolis atau clutch hidrolis clutch. Dia tangkinya juga pakai Rizoma. Lanjut ke bawah dikit, dia pakai frame slider RNG. Nah ini geser ke depan sedikit, dia sudah pakai Fox slider. Nah dia Fox slidernya sudah pakai Puig. Terus kita geser ke belakang. Nah ini knalpot yang paling penting, kalau nggak ada knalpotnya juga bahaya. Di belakang ini knalpotnya juga udah pakai Two Brothers teman-teman. Nah Two Brothers ini kalau untuk ZX14 dia dual sama lebih panjang. Jadi kalau untuk suara, buat kalian kok suaranya nggak kenceng ya gini, ya memang karakter dari Two Brothers dan knalpot panjang itu nggak bisa kenceng. Jadi memang ulem teman-teman, hampir sama seperti Acra. Untuk Acra yang karbon ya, dia lebih ulem seperti itu. Header juga sudah full system. Nah untuk single seat dia ini bawaan dari pabrik. Jadi single seat ini cover, tetap bisa buat boncengan dan bisa dilepas. Ini nanti dilepas bisa, boncengan nanti entah itu mau bonceng siapa tetap bisa boncengan. Oh ini kelupaan teman-teman, dia sudah terpasang juga gas cap yang keyless tanpa kunci. Dia sudah bisa terpasang itu sama tank pad. Di sini ada tank pad. Mungkin itu sih aksesoris pada motor ini. Untuk lain-lain masih original pabrik, cat juga masih original. Oke teman-teman, kali ini kita bakal bahas riding experience sama riding position. Nah, kenapa saya nggak bisa jelasin? Karena saya nggak pernah naikin. Kebetulan belum pernah naikin motor ini maksudnya. Jadi kita langsung panggil aja yang jokiin motor ini tadi. Dia udah coba entah itu jalan pelan, manuver sama start. Mas Hendy, Mas Hendy. Nah, kita bakal panggil joki andalan Fun Chris. Nah ini jokinya ya. Gimana Mas Hendy? Tadi waktu naik motor ini? Jadi untuk naikannya motor ini, leading posisinya satu. Itu enak sih kalau postur-postur 170 ke atas.
sama Mas Dendi tapi mau parkir sendiri kan ya pasti ribet. Itu juga susah kalau buat harian, seperti itu teman-teman. Nah, pertanyaan terakhir ini buat joki kita. Tentang motor ini sih ya, masih tetap tentang motor ini. Nah, kalau motor ini dibandingin dengan rival yang sepadan, meskipun bisa dibilang nggak sepadan sih karena cc-nya di bawahnya, tapi kalau untuk power 11-12, ZX14R lawan Hayabusa, menurut Mas Dendi menang mana? Tetap Hayabusa. Nah, kenapa Mas Dendi bilang begitu? Ya karena memang survei sudah membuktikan teman-teman. Di YouTube itu sudah ada, terus ya banyak lah, sudah banyak case. Entah itu juga kita nggak tahu ya. Entah itu motornya full standar atau sudah full oprekan atau udah remap dan lain-lain atau udah reset, kita juga nggak tahu. Tapi memang masih dipegang, rekornya masih dipegang sama si Hayabusa. Kalau untuk jarak drag ya teman-teman. Tapi kalau untuk jarak jauhnya Kawasaki masih megang juga, yaitu H2R. Itu tembus 300 sekian top speednya, yaitu masih di luar nalar. Meskipun untuk lawan motor ini sepertinya juga masih menang H2R ya teman-teman. Nah seperti itu. Oke, ini terakhir deh. Kalau Mas Dendi ini punya musuh Hayabusa, berani nggak naik ini? Berani sih berani. Nah. Kalau menang urusan belakangan. Nah, yang penting berani dulu teman-teman. Karena semua yang kita akan perbuat atau resiko itu pasti ada. Tapi kalau kita harus, yang penting itu satu, berani dulu. Seperti itu. Nah, untuk masalah menang atau kalah juga, nah itu banyak faktor. Yang pertama suhu. Nah, suhu dari traksi ban. Yang kedua, yang paling penting yaitu antara mental jokinya sendiri. Semisal kameramen kita belum pernah naik moge disuruh lawan Hayabusa dan jokinya mas-mas udah pernah joki itu, yaitu ya Mas Kipot lah, ada namanya Mas Kipot, itu dia joki ternama moge di Indonesia. Tapi yang naikin ini Mas Putra ya sama saja teman-teman ya. Tetap saja itu tetap pengalaman dan skill dan mental yang penting. Seperti itu. Nah, buat teman-teman masih masalah yang kita bahas tadi, motor-motor ini, untuk masalah kecepatan ya semualah, nggak harus motor yang kenceng harus moge. Di sini kan ada ZX14 buat kalian user moge ataupun user ya semualah, entah dari cc 1000, 2000, mau 110, mau naik Revo, mau naik Mio, mau naik Vario, semuanya lah. Yang penting satu, keselamatan dan pengguna jalan. Yang lain hargai itu penting. Yang penting motor kalian kenceng itu boleh, asal tahu tempat, tahu waktu, dan tahu kondisi, bener? Nah, mungkin ada Mas Dendi pesan-pesan? Tetap jaga keselamatan. Nah, yang terutama hargain pengguna jalan yang lain. Karena kita di sini hobi kita harus ada tempatnya. bener. Jadi kalau misal kalian mau balapan ya silahkan ke sirkuitnya yang ada. Seperti misal di Surabaya ada namanya Blackstone atau Gelora Bung Tomo. Nah itu silahkan, kalian mau sampai 100-400 kecepatan bebas kalian mau nabrak. Karena apa? Di situ ya memang tempatnya peruntukan seperti itu. Oke, mungkin sekian pembahasan ZX14R Red Edition kali ini. Apabila ada motor yang ingin kita review, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, tekan tombol like, komen di bawah, dan tombol subscribe ditekan, bunyikan lonceng biar kalian tahu ada video baru dari kita. See you and goodbye, dadah.